Ini sifat malu yang dimiliki oleh seorang laki-laki itu baik. Lebih baik lagi sifat malu itu dimiliki oleh perempuan. Nah, sekarang ini kalau kita lihat ya, di media di baik apa saja itu tidak peduli, nggak memperdulikan rasa malu itu, melanggar agama terang-terangan, ya, hanya sekedar supaya terkenal saja. Yang kemarin itu ada seorang yang makan daging babi pakai bismillah itu, ya. Itu kan hanya untuk apa? Untuk terkenal saja. Ini sebuah pelanggaran hukum sebenarnya, pelecehan hukum Islam yang itu tadi hanya untuk sebuah konten ya, supaya dirinya terkenal. Nah, begitu ternyata setelah ditangkap juga nangis juga. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini, setiap pagi Ahad pagi kita akan sedikit menambah ilmu kita, ya. Mudah-mudahan ada manfaat ya, dan hikmahnya untuk diri kita setelah kita melaksanakan sholat subuh berjamaah, dan mudah-mudahan bisa menjadikan kita semakin lebih baik dengan ilmu semakin bertambah ya. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man izdada ilman walam yazdad hudan falam yazdad minallah illa bu'da. Barang siapa bertambah ilmu ya, tapi tidak bertambah baik, apalagi dengan urusan-urusan dunia, maka dia tidak bertambah dekat kepada Allah, tetapi bahkan semakin jauh. Pada dasarnya kita ini ya, khususnya di era sekarang ini, kalau untuk urusan ilmu dalam mencari itu mudah, sangat mudah sekali. Bahkan sekarang ini banyak tiba-tiba jadi ustadz, tiba-tiba jadi ya, jadi penceramah, tiba-tiba jadi tanpa proses yang panjang, asal rajin saja ya, rajin membaca, rajin putar YouTube, rajin, semua bisa jadi sekarang. Kalau dulu kita mau jadi guru ngaji saja harus bertahun-tahun ngaji dulu, sekarang tidak seperti itu. Ini kemajuan zaman yang nggak bisa dihindari ya. Akan tetapi ternyata tidak cukup seperti itu, ada hal-hal yang memang harus dikuasai ya, tidak bisa seperti itu karena ada hal yang tidak bisa ya, tidak bisa, mau tidak mau kita harus gurukan. Apa itu? Yaitu tentang hukum agama ya, tentang hukum agama, sehingga agama ini berjalan sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala, sehingga hukum agama ini tetap berjalan sesuai dengan yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, tidak sesuai dengan akal pikiran kita ya. Banyak orang yang mengambil kesimpulan hukum dengan dasar ilmiahnya atau dengan dasar akalnya, sehingga hukum yang diambil tidak sesuai dengan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, contoh ringan saja ya, bahwa sholat itu kan doa, maka doa itu ya lebih bagus kalau kita faham. Mau untuk faham sholat itu alangkah baiknya dirubah menjadi bahasa Indonesia. Nah, akhirnya sholatnya pakai bahasa Indonesia. Ini namanya merubah dengan pola pikir sendiri tanpa memakai aturan yang, nah ini namanya jelas bid'ah ya, sebuah bid'ah yang dhalah,
bid'ah yang dolalah atau bid'ah yang menyesatkan, yang pernah diajarkan, daripada karena tidak sesuai dengan ajaran yang diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu juga penting kita ngaji, terus ngaji sebagaimana ngaji orang dahulu juga penting. Walaupun saya yakin Bapak Ibu sekalian, kalau kita mencari ilmu lewat ceramah di Google, di YouTube itu banyak sekali. Akan tetapi juga perlu kita lihat, kita saring di situ tuh semua orang bisa bikin konten, ya, semua orang bisa menulis, yang kadang tulisannya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Jadi ba'dul hukama mengatakan, jadi dalam kitab sini dikatakan, kitab Nashih Mulibat dikatakan arba'atun minal khisali hasanah, ya. Jadi ada 4 hal yang dibilang baik oleh para ulama, ya. Walakin arba'atun minha ahsan, tetapi dari 4 yang baik itu ada yang lebih baik, jadi 4 yang lebih baik. Jadi 4 kebaikan, tapi ada 4 yang lebih baik. Apa itu? Yang pertama adalah al-haya'u, malu, ya, sifat malu itu baik. Al-haya'u minar rijali, jadi sifat malu yang dimiliki seorang laki-laki itu baik, ya, itu hasanun, itu baik. Walakinnahu minal mar'ati ahsan, akan tetapi ketika sifat malu itu dilakukan oleh perempuan itu ahsan, lebih baik. Malu dalam hal apa? Malu dalam hal-hal yang sifatnya bukan agama, ya, sifatnya yang tidak baik. Jadi betapa banyaknya sekarang ini, di era-era kita ini sekarang ini, perempuan-perempuan yang sudah tidak punya malu, wanita-wanita yang sudah nggak hilang sifat malunya, bahkan itu sengaja, ya, itu sengaja supaya membuat, bahkan menjadi sebuah penghasilan, ya, menjadi penghasilan. Dia bikin sensasi supaya banyak followernya, bikin sensasi supaya dia terkenal, ya, tanpa memperdulikan rasa malunya. Dia umbar auratnya, dia umbar sifat tidak baiknya hanya untuk urusan dunia, ya, sehingga tidak malu lagi dia kepada orang lain. Jadi sifat malu ini akan hilang, ya, hilang. Ini sifat malu yang dimiliki oleh seorang laki-laki itu baik. Lebih baik lagi sifat malu itu dimiliki oleh perempuan. Nah, sekarang ini kalau kita lihat, ya, di media, ya, di baik apa saja itu tidak peduli, nggak memperdulikan rasa malu itu, melanggar agama terang-terangan, ya, hanya sekedar supaya terkenal saja. Yang kemarin itu ada seorang yang itu siapa itu yang makan daging babi pakai bismillah itu, ya. Itu kan hanya untuk apa? Untuk terkenal saja. Jadi dia bikin konten makan daging babi pakai bismillah, pakai menyebut nama Allah, ya, pakai niat makan lagi, ya, Allahumma barik lana fima rozaqtana lagi, ya. Ini sebuah pelanggaran hukum sebenarnya, pelecehan hukum Islam yang
itu tadi hanya untuk sebuah konten ya, supaya dirinya terkenal. Nah, begitu ternyata setelah ditangkap juga nangis juga. Nah, begitulah sekarang akhir zaman itu sudah seperti itu ya. Jadi mungkin dianggap bahwa hal itu baik ya. Dalam kitab-kitab itu barang siapa yang ya bahkan menghalalkan suatu yang haram kan keluar dari Islam ya. Dia murtad. Ini menghalalkan suatu yang diharamkan oleh agama. Jelas-jelas seperti itu. Minum arak harus pakai dengan gaya pakai bismillah ya, kalau sudah pakai bismillah sudah halal. Wah, ini bahaya kalau begitu semua ya. Jadi nggak ada malunya. Yang kedua ya, adzanbu, perbuatan dosa. Minasyababi qabihun. Minasyabi qabihun. Adzambu berbuat dosa minasyabi dari pemuda. Qabihun itu jelek atau tidak baik. Wa minasyaikhi akbah, tetapi ketika dosa-dosa itu tetap dilakukan orang yang tua ini buruk sekali, lebih buruk. Biasanya kalau anak muda berbuat dosa itu ya masih muda gitu. Dan itu tidak baik, tapi alangkah tidak baik lagi kalau sudah tua masih dosa terus, masih berbuat dosa terus. Ya, rata-rata kita itu kalau muda dulu kan ya begitu. Makanya kalau kita melihat anak-anak kita ini ya lihat ketika kita usia mereka. Ya, jangan kita kemudian menvonis semua anak-anak sekarang itu ya enggak semua begitu ya. Artinya mereka juga nanti akan seperti kita ya, siapa tahu mudah-mudahan harapannya begitu. Cuman memang di era yang berbeda, godaan dulu dengan sekarang itu beda sekali. Kalau dulu kita paling perutnya lapar ya kan, kalau habis dari masjid tidur di masjid, paling nanti kalau malam-malam lapar ya cari makanan kan, itu saja. Cari makanan ya apa yang ada miliknya orang ya diambil kan, dibakar gitu ya. Kalau ada jagung ya jagungnya diambil gitu ya. Nakalnya orang dulu sama sekarang itu ya beda. Kalau sekarang anak-anak kita sekarang ini tidak ya. Di era digital ini nakalnya ya bukan masalah makanan lagi. Kalau ada orang bilang kalau dulu itu anak menangis karena kurang makan, kalau sekarang ini nangis disuruh makan, bedanya jauh. Jadi ketika dosa itu dilakukan oleh anak muda itu buruk, tapi alangkah lebih buruk lagi kalau dilakukan oleh orang tua. Sudah tua tapi nggak mau sholat, ya. Masih juga nggak mau sholat. Sudah tua tapi tetap saja ya tidak patuh kepada Allah, tidak taat kepada Allah. Ya. Kalau masih ada muda kan masih muda gitu. Dan sebenarnya kalau dibilang kita melihat muda ataupun tua ini namanya usia itu tidak tahu ya kan. Bisa muda itu ya meninggal, orang muda bisa meninggal, orang tua juga bisa meninggal. Tapi rata-rata begitu. Kalau usia-usia muda itu usia-usia pencarian jati dirinya ya, jadi sehingga ya begitu. Anak-anak remaja itu ya begitu, kita itu susah diarahkan. Nanti kalau sudah tua ya mudah-mudahan tidak seperti itu lagi, karena dia menyadari bahwa usia saya sudah tua gitu. Jadi ketika dilakukan perbuatan dosa dilakukan oleh anak muda itu buruk, tapi lebih buruk lagi kalau dilakukan oleh orang tua, di akbah gitu. Kemudian manis dada ilman tadi, manis dada ilman walam yazdad minat fid dunya zuhdan lam yazdad minallah illa bu'da. Barang siapa yang bertambah ilmunya tetapi tidak berlaku zuhud kepada urusan dunia, maka dia semakin jauh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang itu kalau semakin bertambah ilmu
Seharusnya dia bertambah zuhud. Zuhud itu apa? Ya, tidak terlalu hubbud dunia, tidak hubbud dunia, tidak mementingkan terlalu kepentingan dunia. Nah, sehingga kalau mencintai dunia itu ya biasa, urusan kita masih di dunia, ya bagaimana enggak cinta. Tapi hubbud dunia ini melebihi itu. Jadi dia mencari dunia ini lupa dengan akhirat. Nah, kalau kita suka duit, siapa yang nggak suka duit? Zaman apa-apa butuh duit. Uang bukan segalanya, tapi segalanya butuh uang. Yaitu sekarang cari uang. Tapi jangan sampai dengan urusan uang ini melupakan kewajiban kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya karena urusan uang mencari nafkah, tidak sholat, melupakan sholat, tidak puasa, ya kan? Terus tidak peduli halal atau haram. Ini namanya hubbud dunia. Di orang semakin tambah ilmunya, maka seharusnya dia semakin zuhud dengan urusan dunia, tidak mau mengambil sesuatu yang bukan haknya, ya. Dia hanya mengambil hal-hal hak-hak yang dia punya, ya. Artinya mencari harta yang benar-benar halal, ya. Saya ingat ada sebuah kisah seorang ulama, seorang kiai di Jawa Timur, ya. Dia ceramah itu, ini ya orang dulu, kalau sekarang itu kayaknya sudah nggak ada, ya. Nah, dia itu setelah ngaji dikasih amplop, terus ditanya, ini untuk apa? Untuk transport kiai kalau bahasanya sekarang. Kalau dulu itu untuk naik dokar, tahu dokar ya Pak ya? Dokar itu yang apa namanya? Dilman yang ditarik kuda itu. Kemudian amplop itu tanpa dibuka, pulang naik dilman itu uangnya langsung dikasihkan apa si itu penarik dilmannya itu. Terus Pak Kiai ini terlalu banyak. Iya, tadi panitianya bilang suruh pakai naik dilman. Padahal itu bahasa-bahasa persemuan gitu loh. Ya itulah orang-orang dulu sampai zuhudnya sampai seperti itu. Tidak mau tercampur makanan yang dimakan ini perkara-perkara yang batal. Jadi karena bunyinya panitia bilang ini untuk transport naik dilman, semua dikasihkan penarik dilman ini. Padahal maksudnya itu hanya bahasa apa ya, bahasa kinayah, majaz, ya, bahasa Ustadz itu transport lah gitu ya bahasa sekarang, ya. Wah, itu kalau naik ojek dikasihkan tukang ojek semua gitu, ya. Itu kehati-hatian orang dulu sampai seperti itu. Jadi zuhudnya, ya, dengan urusan dunia, nggak mau makan yang haram itu sampai seperti itu. Ini ya, itu ceritanya Mbah Dullah Salam Padi, ya, Kajen, begitu Al-Maghfurah, ya. Jadi kalau dibunyikan begitu, makanya kalau dijelaskan ini untuk Pak Kiai lagi itu mungkin itu dikasih bilang untuk pulang naik dilman, ya dikasihkan dilman semua, ya. Ini artinya kan zuhudnya orang-orang dulu. Nah. Wa min jami'in nasi, jadi kemudian watakasalu fit ta'ah, berbuat malas-malas dalam ketaatan itu buruk, ya. Minan nasi, min jami'in nasi qabih, dari umumnya manusia itu buruk. Wa minal ulama'i wa talibati akbah, tapi kalau dilakukan oleh orang-orang alim, ya, bermalas-malasan dalam ibadah, dan oleh orang-orang yang belajar itu lebih buruk, ya. Nah, kalau namanya orang alim ya harus lebih daripada orang awam. Kebanyakan manusia namanya ketaatan itu ya malas, dan itu tidak baik, itu buruk. Tapi alangkah lebih buruk lagi kalau rasa malas itu dimiliki oleh ulama-ulama, para pelajar-pelajar. Biasanya begitu, ya, para pelajar itu supaya yang membuka dirinya, dibuka kefutuh, ya, difutuh oleh Allah dalam belajarnya, maka didampingi dengan ketaatan kepada Allah yang
yang lebih kuat daripada orang-orang biasa. Gitu. Jadi buruk dilakukan, malas-malas dalam ibadah bagi setiap manusia, tetapi lebih buruk lagi kalau dilakukan oleh para ulama, ya, orang-orang yang punya ilmu, karena dia tahu hukumnya, ya, dia tahu hukumnya. Dan yang paling inti adalah, ya, yang paling inti adalah bagaimana kita ini, ya, menghindarkan dari hal-hal yang tidak baik itu. Kemudian menghindarkan diri kita hal-hal yang lebih tidak baik lagi, ya. Bahwa kita ini menyadari bahwa kita ini sudah semakin tua, kita ini semakin umurnya sudah rata-rata sudah di atas 50, ya, 50, 60, ya. Nah, kita sudah saatnya kita ini mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak lagi memikirkan hal-hal yang sifatnya duniawi lagi. Ya. Apa yang kita cari, ya, sekarang ini marilah kita konsentrasi memikirkan kelanjutan kehidupan kita. Kita akan berpindah dari alam dunia ini ke alam barzah, yang di sana perlu banyak apa? Perlu banyak bekal, ya. Perjalanannya jauh ke sana perlu banyak bekal. Bekal kita nggak perlu banyak duit, tetapi bekal kita adalah amal ibadah yang kita lakukan. Nah, jadi inilah adalah kesimpulan dari apa yang saya sampaikan, bahwa 4 hal tadi, di rasa malu kita, khususnya malu kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian bagaimana kita memperbanyak amal kita, ya, tetapi kita kurangi maksiat kita, ya, dosa-dosa kita kepada Allah karena umur kita sudah semakin tua. Kemudian bagaimana kita membangkitkan rasa semangat diri kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah inti daripada yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai di sini dulu. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.